Saat kami semua bermain Mobile Legends, Doni di situ sendiri bermain judi online, Wak. Dia bermain judi online sendirian dan akhirnya temanku beberapa ikut lihat. Dan ini di Lebaran 2025 kemarin, aku bertemu salah satu temanku, teman yang ada di kontrakan tersebut, dan temanku ini si A, sebut saja si A. Dia pada waktu itu gabung bersama si Doni bermain judi online. Saya bertanya, sampai sekarang emang masih? Dia cuma senyum-senyum aja. Dia bilang, katakan kalau orang yang bermain judi online yang namanya berhenti ini kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, selamat datang, dan semoga di tahun ini, tahun 2026, dimana video ini aku buat secara pribadi, dan aku ingin menceritakan di sini. Aku akan bercerita tentang pengalaman pribadiku sendirilah, bukan pengalaman dari orang lain. Ya, ini pengalaman pribadiku. Di sini sebelumnya aku mohon maaf jika ada seseorang teman dekatku yang nanti mungkin merasa atau tersinggung. Nah, di sini ya, aku sebelum membawakan cerita ini aku minta maaf terlebih dahulu, dan tentunya dalam cerita ini namanya aku samarkan, dan semoga nanti di akhir cerita ini teman-teman bisa menyimaknya sampai akhir dan mengambil pelajarannya, ya. Intinya seperti itulah. Nah, di cerita ini aku sendiri mengalami hal dimana teman-teman sekitarku banyak, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali lah di sini yang masuk ke dalam yang namanya judi online. Sebenarnya judi online ini dari kapan sih? Nah, aku tahu judi online ini juga belum lama lah, belum ada 10 tahun belakangan inilah. Tapi sampai saat ini kenapa masih bisa bertahan begitu lama sih? Sedangkan game-game seperti Mobile Legends, Clan of Clan, COC itu lah, nah, game-game yang lain ini mungkin hanya bertahan 2, 3, 4, 5 sampai 10 tahun lah, bertahan selama itu. Tapi perjudian ini kenapa bisa bertahan? Utamanya judi online ini kenapa bisa bertahan begitu lama? Nah, ternyata di sini aku sendiri, aku memang di sini tidak bermain perjudian online. Tapi kalau yang namanya ayo kita nih adu jago main game, siapa yang paling bawah, nanti pokoknya traktir mie ayam kita semua, ya kan. Tapi kalau seperti itu aku paling senang nih, karena bagiku ini itu tantangan lah, ya kayak main futsal nih, timmu main futsal kalah yang bayar lapangan. Nah, itu kan jadi penyemangat, itu jadi senang. Nah, menurutku kalau yang judi online ini, kita sudah tahu dari cerita-cerita teman-temanku ini, di situ kita masukkan uang ke atas nama orang lain, misalnya atas nama Slamet. Di sini transfer deposit ke atas nama Slamet, ini perorangan. Sedangkan kita main di situs yang kita harapkan kita diberi uang. Siapa sih yang mau memberi uang tanpa ia dapatkan uang terlebih dahulu? Analoginya seperti ini. Misalnya aku pribadi ingin membeli handphone yang ada fisiknya saja, ingin membeli handphone COD di sana, yang di sana jauh, misalnya di Jakarta ya, di Jakarta jauh dari sini COD, pengen COD di Bekasi, di stasiun di situ aku disuruh mentransfer
mentransferkan uang 5 juta sesuai harga handphone tersebut. Ya tentunya aku nggak mau. Nah, itu logika dasarnya. Jadi mentransferkan uang berharap kita kembali, kok kita mau? Kenapa mentransferkan uang? Udah ada barang HP-nya, kita nggak mau. Semoga teman-teman masuklah ini, walaupun membingungkan, tapi ya logikanya seperti itulah. Intinya di sini, yang namanya judi online ini sudah nggak bermanfaat. Ini sudah banyak sekali yang menjelaskan di channel YouTube, orang banyak sekali, seperti ya Deddy Corbuzier sudah pernah mengundang, Imam Budi apalagi itu sudah bandar, itu sudah kumpulan cerita, sebagai bandar cerita, kumpulan gudang cerita, kumpulan orang-orang yang hancur karena judi online. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari videonya Mas Imam ini, dan tentunya masih banyak lagi. Di sini ada cerita menarik di kisaran 3 tahun yang lalu. Aku waktu itu merantau di salah satu daerah di Karawang. Di sana teman-temanku hampir 5 dari 7 temanku di situ bermain judi online. Sayangnya mereka semua sama-sama karyawan pabrik dengan gaji bulanan sesuai UMR dan ditambah uang lemburan. Pada waktu itu kurang lebih ya 1 bulan bisa dapat dengan gaji 7 juta 8 juta, di kisaran angka tersebut lah. Ketika hari libur, malam minggu seperti malam-malam ini, teman-teman semua nongkrong, kumpul, ngopi, bermain game, dan sebagian lagi bermain judi online. Di sini aku melihat, ya mungkin walaupun yang bermain game ini sama-sama mendapatkan gaji 7 juta 8 juta, bermain judi online gaji seperti itu, tapi perbedaannya ini sangat signifikan. Perbedaan dari kehidupannya ini sangat beda. Dan di akhir masa-masa, saat masa kontrak kita bekerja di perusahaan itu habis, aku dan teman-teman pun melihat orang-orang yang lain yang bermain judi online pada waktu itu, semuanya nggak ada tabungan, nggak ada simpanan sama sekali, bahkan nggak ada hasil. Bisa dikatakan kalau gambarannya ya kita bekerja merantau, paling nggak memiliki tabungan lah sedikit demi sedikit, ataupun bisa memiliki, kalau sekarang bisa beli motor, kendaraan yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Tapi orang-orang yang mau bermain judi online itu, teman-temanku di saat itu sudah nggak ada tabungan sama sekali. Awalnya aku di situ kurang lebih ada 15 orang. Ini nih, di tahun tersebut nggak ada yang bermain judi online, hampir ke 15 orang ini. Ketika yang berlima aku katakan bermain Mobile Legends, game pada waktu itu sangat ramai sekali, bermain game Mobile Legends. Kita bermain bareng-bareng, iuran lah 50.000, nyuruh beberapa orang buat beli makanan, martabak, minuman, dan yang lain-lainnya, sampai buat begadang sampai pagi hari. Nah, di situ kita, sebelum ada 1 orang waktu itu datang, ini kita kehidupan seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bekerja, Sabtu, Minggu kumpul seperti itu. 50.000 pertama jebret, beli jajan, beli makanan, minuman, perlengkapan yang lainnya buat begadang sampai pagi. Tapi ketika 1 orang ini, sebut saja pada waktu itu namanya Doni ini datang, ini sudah kurang lebih dia 2 tahun merantau pada waktu itu dari daerah Tangerang. Dia datang ke Karawang karena mendapatkan pekerjaan di daerah kawasan Karawang. Di situ Doni
ngontrak lah di sebelah kontrakanku dan masuk ikut pertemanan kami. Saat kami semua bermain Mobile Legends, Doni di situ sendiri bermain judi online. Wah, dia bermain judi online sendirian, dan akhirnya temanku beberapa ikut lihat, nyimak. Saat Doni menang, kami yang awalnya iuran 50.000, dia nambahin lah, dia berani iuran 200-300 buat nambahin. Teman-teman yang lain kepo dong. Di situ beberapa orang kepo dan akhirnya ikut-ikutan. Di sini dari sekumpulan orang tersebut hanya kedatangan satu orang. Semua hampir dari setengahnya ini bermain judi online. Bermain judi online di situ hanya gara-gara kedatangan satu orang. Ini seperti virus yang menularkan ke beberapa orang, dan bisa dikatakan yang nggak bermain judi online di situ itu seperti ada virus tapi daya tahan tubuhnya kuat. Di situ juga beberapa orang tersebut dia bermain bareng Doni, dan beberapa orang lainnya masih bermain Mobile Legends. Dan untungnya pada waktu itu saya sendiri nggak ikut bermain judi online, dan saya lebih seneng lah, karena kalau bermain judi online ini tekan, tapi kalau bermain Mobile Legends udah teriak-teriak, serang-serang, maju-maju, mundur-mundur, serang-serang. Di situ menang kalah ya itu sudah bagian dari bermain game lah. Intinya setiap malam minggu kita seru-seruan. Dan setelah kedatangan teman satu ini, aku sangat kasihan lah sama teman-temanku yang masih bermain hal tersebut. Dan ini di Lebaran 2025 kemarin, aku bertemu salah satu temanku, teman yang ada di kontrakan tersebut, dan temanku ini si A, sebut saja si A. Dia pada waktu itu gabung bersama si Doni bermain judi online. Saya bertanya, sampai sekarang emang masih? Dia cuma senyum-senyum aja. Dia bilang, katakan kalau orang yang bermain judi online yang namanya berhenti ini kayaknya kemungkinannya sangat kecil, apalagi masih memiliki penghasilan. Aku pun di situ hanya diam. Aku menyimpulkan berarti temanku ini masih bermain. Memang begitu susahnya berhenti judi online. Tapi nggak ada salahnya aku mengingatkan. Sebenarnya pada waktu itu aku sangat merasa kasihan ke temanku ini, karena satu, rumah di kampungnya, dimana teman-temanku yang lain yang sering ngumpul bermain Mobile Legends, bermain game denganku waktu itu, dia menabung, ngumpul sedikit demi sedikit, kirim ke rumah, renovasi rumahnya. Nah ini temanku nggak ada kumpul uang sama sekali, dan rumahnya pun masih seperti rumah orang zaman dulu. Aku sangat prihatin sebenarnya melihat kondisi temanku yang satu ini. Nah singkatnya, Lebaran berlalu, aku berangkat lagi ke perantauan. Di perantauan aku di sini merantau, habis kontrak cari lagi, dan di setiap pabrik yang aku kerja, tempat aku mencari uang, di situ yang namanya pemain judi online ternyata tersebar di setiap titik daerah, di setiap tempat, di setiap sudut. Aku pun di sini baru menyadari, ya ampun, astagfirullah, ya Allah, jauhkanlah aku dari hal-hal seperti itu. Dan aku ingin berpesan kepada teman-teman, jangan terpengaruh oleh teman-temannya, jangan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, apapun itu. Karena kalau uang yang didapat dengan cara cepat, pasti hasilnya pun akan cepat. Uang yang didapatkan secara instan, habisnya juga akan lebih instan lagi, pasti hasilnya habisnya akan lebih cepat. Pesan dari cerita ini yang ingin aku sampaikan ya intinya sama dari videoku sebelumnya. Stop judi online, jauhi judi online.
banyak sekali orang-orang yang bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan panutan. Endingnya kalau kita bermain judi online, kita bermain judi ini sudah bertahan dari ribuan, ratusan ribu, bahkan dari dulu zaman nenek moyang itu sudah ada yang namanya judi. Tapi di tahun ini, di zaman modern, zaman digital, perjudian pun disetting sebagai dalam bentuk digital, dan itu sudah nggak masuk perjudian lagi. Itu bisa disebut perjudian online. Bisa dilihat dari beberapa kisah seperti kisahnya Koh Dennis Lim, Koh mantan bandar judi online. Dia mengatakan gak ada bahagianya. Seorang bandar pun yang mendapatkan uang yang banyak dari bermain judi online itu gak bahagia. Dan teman-teman yang bermain judol, yang bermain judi online, berharap ingin mendapatkan uang dan bahagia, lihatlah kenyataannya. Jadi mulai sekarang berhenti bermain judi online sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.